Pertama kali saya masuk ke Mesir yaitu menggunakan visa entry atau visa masuk. Nah, bagaimana mendapatkan visa masuk ini? Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan perbedaan apa itu iqomah dan apa itu visa. Nah, karena di sini ada perbedaan. Yang terkadang kita orang Indonesia mengatakan bahwa iqomah dan visa itu adalah huwa-huwa. Itu juga gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UP yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita berjumpa lagi. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang izin tinggal di Mesir. Video ini dibuat sebagai jawaban atas pertanyaan atau request dari sahabat UP yang berbahagia yang dituliskan di komen di video sebelumnya yang berjudul 3 kartu untuk keluar masuk ke 3 negara. Baik, sahabat UP yang berbahagia. Nah, yang pertama kita akan mencoba dari awal ya. Awal mula bagaimana saya bisa masuk ke Mesir. Nah, pertama kali saya masuk ke Mesir yaitu menggunakan visa entry atau visa masuk. Nah, bagaimana mendapatkan visa masuk ini? Yaitu dengan cara kita terdaftar dulu di Universitas Al-Azhar. Pada saat itu tahun 2002 saya sudah selesai di pondok pesantren, sudah lulus di tingkat aliyah. Kemudian berkas-berkas saya ada seperti ijazah, kemudian fotokopi KTP, akte kelahiran dan macam-macam itu dikirim ke Mesir. Nah, dari Garut, dari Bandung itu dikirim ke Mesir. Nah, yang kebetulan pada saat itu sudah ada kakak kelas yang berada di Mesir yang sudah duluan kuliah di sini di Al-Azhar ini. Berkas sampai ke Mesir, kemudian diuruslah oleh kakak kelas untuk didaftarkan di Al-Azhar. Proses sudah berlangsung, berjalan lancar dan akhirnya terdaftarlah saya di Universitas Al-Azhar dengan mendapatkan satu kertas kecil itu namanya isol. Nah, isol inilah yang sangat-sangat sakti gitu. Isol inilah sebagai bukti bahwa nama saya Pian Sopian bin Olih Solihin terdaftar di Al-Azhar. Sudah terdaftar, sudah dapat isol, kemudian dikirimkanlah isol itu ke Jakarta. Nah, di Jakarta diproses lagi, kita ke kedutaan Mesir di Jakarta. Untuk apa? Untuk mendapatkan visa entry tadi. Kalau sudah dapat isol, itu mendapatkan visa entry itu sangat-sangat mudah dan pasti dapat. Karena Al-Azhar sangat luar biasa saktinya gitu untuk masalah visa ini. Kalau sudah ada rekomendasi dari Al-Azhar, insya Allah visa itu pasti gampang sekali untuk keluar. Nah, singkat cerita, dapatlah kita visa entry. Itu kita saat itu diberi waktu 3 bulan untuk berada di Mesir. Visa untuk masuk Mesir selama 3 bulan. Nah, visa entry ini kan macam-macam. Ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan untuk kita masuk ke negara yang bersangkutan. Setelah kita dapat visa entry selama 3 bulan itu, nah kita berangkat ke Mesir. Nah, di Mesir baru kita siap-siap untuk ngurus iqomah, izin tinggal selama di Mesir. Sahabat UP yang berbahagia, nah bagaimana cara untuk mendapatkan iqomah di Mesir itu? Nah, tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan perbedaan apa itu iqomah dan apa itu visa. Nah, karena di sini ada perbedaan. Yang terkadang kita orang Indonesia mengatakan bahwa iqomah dan visa itu adalah huwa-huwa. Itu juga gitu kan. Padahal itu ada bedanya gitu kan. Kalau visa itu adalah izin masuk ke suatu negara atau izin kembali ke suatu negara. Makanya ada visa entry dan ada visa re-entry. Visa masuk dan visa kembali. Nah, sedangkan iqomah itu adalah izin tinggal. Bahasa Inggris dan bahasa Arab itu sudah memakai bahasa yang benar ya. Iqomah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggrisnya adalah resident. Kemudian visa dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Arabnya adalah taksir. Tetapi kalau kita sudah ngomong bahasa Indonesia, baik iqomah ataupun visa, itu kita selalu mengatakannya adalah
visa juga. Padahal itu ada perbedaan. Nah, pada kesempatan ini saya sedikit sharing menginfokan perbedaan antara iqomah dan visa. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Nah, bagaimana untuk mendapatkan iqomah di Mesir itu? Tadi kita pertama masuk pakai visa 3 bulan. Nah, untuk selanjutnya kita harus mendapatkan iqomah, izin tinggal selama di Mesir. Nah, iqomah ini kita dapatkan kalau kita sudah mempunyai tasdik dari kuliah. Nah, tasdik itu adalah pengantar dari kuliah untuk mendapatkan iqomah. Tasdik ini tidak akan kita dapatkan kalau kita belum terdaftar di kuliah. Nama kita belum muqayyad istilahnya itu. Belum terdaftar di kuliah. Nah, ini untung-untungan ya saat itu kita kencang-kencang banget berdoa, kita muqayyad di mana pas ketika nyampe di Mesir itu, karena ketika kita didaftarkan oleh kakak kelas itu hanya terdaftar di Al-Azhar saja, belum ditempatkan di kuliah mana kita terdaftar. Nah, ketika kita sampai di sini baru kita ngurus lagi dan sambil nunggu di kuliah apa, di fakultas apa kita terdaftarnya. Nah, ketika nama kita sudah muncul di kuliah, barulah kita bisa minta tasdik. Nah, alhamdulillah pada saat itu saya tidak terlalu lama menunggu dan langsung nama saya ada di Fakultas Dakwah Islamiyah yang ada di Hayes Hadis, di samping di dekat makam Anwar Sadat. Nah, kuliah saya bukan yang di Darosah yang ada kuliah Syariah Islamiyah dan Usuluddin, tetapi kuliah saya adalah di Fakultas Dakwah Islamiyah. Nah, di sana kita alhamdulillah sudah muqayyad, sudah terdaftar, nama saya sudah ada di sana. Akhirnya saya bisa minta tasdik iqomah, yaitu pengantar untuk mengajukan izin tinggal di Mesir ini. Nah, di mana kita mengajukan izin tinggal? Nah, untuk pengajuan izin tinggal selama di Mesir itu dulu kita masih boleh orang asing, terutama orang Indonesia, itu yang terdaftarnya itu di provinsi, bukan di Kairo ya, di provinsi lain. Al-Azhar itu pusatnya di Kairo, tetapi Al-Azhar itu mempunyai cabang-cabang, ada yang di Jagojik, di Tapahna, di Tonto, di Dimyat, di Alexandria. Nah, itu adalah provinsi-provinsi yang ada di Mesir, yang mana di setiap provinsi itu ada cabangnya Al-Azhar. Nah, sebagian teman saya itu ada yang muqayyadnya itu terdaftarnya itu di Universitas Al-Azhar cabang Provinsi Jagojik, ada yang di cabang Provinsi Tonto. Nah, untuk memperbaharui, untuk mengajukan izin tinggal tadi, untuk iqomah tadi, nah kita harus melakukannya di Jawajat tersebut, di Jawajat provinsi tersebut. Nah, Jawajat itu adalah kantor imigrasi. Nah, kalau yang terdaftar di Tapahna atau di Jagojik, maka mereka harus melakukan urusan izin tinggal itu di kantor imigrasi Jagojik. Yang terdaftar di Al-Azhar cabang Alexandria, maka mereka harus melakukan urusan izin tinggal itu di kantor imigrasi Provinsi Alexandria. Nah, begitulah seterusnya. Dan kebetulan kalau saya alhamdulillah muqayyadnya di Kairo, di Universitas Al-Azhar pusatnya di Kairo. Jadi untuk mengurus iqomah pun itu adalah di Kairo. Dan di Kairo pun dibagi-bagi pada saat itu. Ada yang di Jawajat Bu'us, ada yang di Mujama, dan ada yang di tempat-tempat lain. Itu Kairo lebih banyak. Nah, apa itu Jawajat Bu'us? Nah, Jawajat Bu'us adalah kantor imigrasi yang khusus untuk murid-murid Al-Azhar. Murid Al-Azhar dari mulai tingkat hadonah, ibtidaiyah, i'dadiyah, sanawiyah sampai kuliah, S1, S2 sampai S3, itu semua orang asing yang terdaftar di Al-Azhar, ngurus visanya harus di Jawajat Bu'us. Nah, tapi kalau zaman dulu itu masih belum ketat, masih ada yang boleh di Mujama, boleh di Abbas Sa'ad, Abbas Akor juga ada di kantor imigrasi sana. Tetapi untuk tahun ini sudah dirapihkan semua yang tasdiknya Al-Azhar
kuliahnya atau sekolah di Al-Azhar, maka harus ngurus visanya itu di Jawajat atau kantor imigrasi Bungus. Nah, seperti itu. Nah, beberapa tahun selama saya jenjang S1 itu saya melakukan perpanjang visa, melakukan perpanjang iqomah setiap tahun di Jawajat Bungus. Luar biasa saat itu. Mungkin para teman-teman yang dulu pernah mengalaminya ya, bagaimana kita proses memperpanjang visa, memperpanjang iqomah tiap tahun gitu. Pintu gerbang dibuka pukul 8 pagi, tetapi kita sudah ngantri dari subuh. Sebelum subuh malah sudah datang. Bahkan pas puncak-puncaknya, pas rame-ramenya, ketika mahasiswa baru Indonesia sudah mulai banyak, itu tahun 2006-2008, dan kemudian Jawajat masih sistemnya seperti itu ada yang sampai ngantrinya itu dari pukul 2 malam. Bayangkan, padahal Jawajat imigrasi bukanya pukul 8 pagi, tetapi kita sudah ngantri dari pukul 2 malam untuk nulis nama agar kita mendapat nomor antrian yang pertama. Luar biasa perjuangan saat itu. Tapi sekarang insya Allah sudah tidak ada, karena sekarang tahun 2020 ini ya yang sekarang saya sampaikan, itu sudah beberapa tahun ke belakang sudah dikoordinir oleh kekeluargaan masing-masing. Jadi sekarang mahasiswa itu ngantrinya itu di kekeluargaan daerahnya masing-masing. Kalau yang orang Jawa Barat berarti nanti dikoordinir oleh kekeluargaan warga Provinsi Jawa Barat. Yang dari Jawa Timur dikoordinir oleh kekeluargaan dari Provinsi Jawa Timur.